teman-teman, kembali lagi pada channel ini. Kita saat ini akan membahas terkait materi komputerisasi akuntansi keuangan pemerintah ataupun lembaga. Diharapkan teman-teman dapat menyimak dan juga diharapkan sekali materi ini dapat membantu pemahaman teman-teman sekalian. Kita mulai saja. Komputerisasi data akuntansi merupakan proses penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau sering kita dengar dengan TIK untuk mengelola data akuntansi lembaga ataupun instansi pemerintah, yang mana hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ataupun daerah. Dalam pelaksanaannya, tentunya komputerisasi data akuntansi ini memiliki manfaat yang sangat besar. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, yaitu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data akuntansi menjadi lebih cepat dan juga akurat. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas, di mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi lebih terjamin. Lalu yang keempat adalah meminimalisir risiko kesalahan. Kesalahan dalam pencatatan data pengelolaan akuntansi dapat diminimalisir. Yang mana dulu kalau kita menggunakan secara manual, maka kita sangat sulit untuk mencari kesalahan yang terjadi di dalam proses pencatatan data akuntansi ini. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan akan menjadi lebih akurat, lengkap, dan juga tepat waktu. Yang selanjutnya adalah memudahkan akses informasi, di mana informasi akuntansi dapat diakses oleh pihak-pihak manapun secara mudah yang berkepentingan. Dalam pelaksanaannya, komputerisasi data akuntansi ini memiliki berbagai bentuk-bentuk yang perlu kita ketahui secara bersama. Yang pertama adalah sistem akuntansi berbasis komputer atau yang disebut dengan SABA. Sistem akuntansi yang terintegrasi dalam penggunaan perangkat lunak akuntansi seperti Xero, SAP, Business One, dan juga Accurate. Yang kedua adalah e-government atau elektronik pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan. Namun hal ini, e-government ini tidak hanya digunakan pada bidang pengelolaan keuangan saja, tetapi juga digunakan pada sektor keamanan, yang mana hal ini dikeluarkan oleh pihak Polri. Lalu yang ketiga adalah Single Sign-On atau SSO, sistem autentikasi terpusat yang memungkinkan penggunaan untuk mengakses berbagai aplikasi dengan satu identitas. Yang selanjutnya adalah Cloud Inputting, penyimpanan dan pengelolaan data akuntansi di cloud. Dalam penerapan implementasi komputerisasi data akuntansi tentunya memiliki berbagai langkah-langkah. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga pengembangan sistem dengan mengembangkan sistem komputerisasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga atau instansi pemerintah. Keempat, pelatihan, memberikan pelatihan kepada SDM yang akan menggunakan sistem komputerisasi. Yang kelima adalah implementasi, menerapkan sistem komputerisasi akuntansi secara bertahap. Dan yang keenam adalah monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem komputerisasi akuntansi secara berkala. Namun dalam pelaksanaannya, dalam pengimplementasiannya, komputerisasi data akuntansi ini memiliki banyak tantangan dan juga rintangan. Yang pertama dan yang paling utama adalah biaya, di mana biaya ini untuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak dan pelatihan yang diperlukan. Tentunya biaya merupakan hal yang sangat-sangat umum, permasalahan yang sangat umum dalam melaksanaan komputerisasi data akuntansi, di mana diperlukan banyak biaya untuk mengubah sistem yang awalnya menggunakan sistem secara manual berubah menjadi sistem komputerisasi, maka membutuhkan banyak biaya. Lalu yang kedua adalah sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan dan memelihara sistem komputerisasi. Diperlukan SDM yang memiliki pengetahuan lebih terkait komputerisasi data akuntansi ini. Apabila mereka tidak memiliki pengetahuan yang lebih, tentunya komputerisasi data akuntansi ini tidak akan berjalan secara efektif. Lalu yang ketiga adalah perubahan budaya, perlunya perubahan budaya kerja untuk beradaptasi dengan sistem komputerisasi, yaitu banyak sekali masyarakat di pedesaan itu masih menggunakan sistem secara manual, pencatatan akuntansi secara manual, sehingga mereka memerlukan adaptasi terhadap pergantian atau perubahan budaya yang awalnya manual berubah menjadi sistem komputerisasi. Lalu yang terakhir adalah keamanan data. Keamanan data akuntansi dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang tidak sah, perlu dijaga.
Begitulah teman-teman sekalian terkait penjelasan dari komputerisasi akuntansi keuangan pemerintah ataupun lembaga. Diharapkan teman-teman sekalian dapat memahami materi yang telah kami sampaikan pada channel ini. Dan kami harap teman-teman sekalian bisa kembali untuk mengunjungi channel ini lagi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam pemahaman.